Assalamualaikum Dinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andre, apa kabar? Dinar gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Lagi sibuk apa Nar saat ini? Lagi kayak biasa sih kerja. Terus kemarin sih baru selesai nulis buku. Alhamdulillah udah terbit sekarang lagi mulai dipromoin. Buku apa tuh Nar? Bisa dijelasin nggak? Ini bukunya ini nih. Apa tuh? Judulnya Manusia Bersandiwara. Ini sebenarnya tulisan dari salah satu tokoh pendidikan alternatif dari Jogja, namanya Pak Toto Raharjo. Nah, beliau waktu itu ketemu sama gue Andre di acara kayak webinar gitu. Kebetulan waktu itu gue jadi moderator acara webinar diskusi tentang peringatan hari ini loh, Hari Pendidikan Nasional. Oh. Nah, beliau jadi narasumber, terus gue jadi moderator. Dari situ setelah acara itu gue diminta kontak dan akhirnya diajak buat kolaborasi nulis bareng. Nah, sebenarnya tulisannya tulisan beliau semua, cuma beliau minta dibahasakan ulang sama gue biar lebih gampang lebih mudah dipahami sama orang-orang yang mungkin baru suka baca buku atau mau memahami hal-hal yang isu-isu kayak gini kan, isu-isu sosial, isu-isu politik, terus ekonomi, tentang pasar internasional, banyak banget sih di sini sih isunya, gitu. Andre lagi sibuk apa? Ini kayaknya asik banget ya sekarang udah punya podcast. Ya baru mencoba ini, baru masih awal. Kemarin sama Emre ya? Iya sama Emre. Ya nggak sih, gue lihat di Instagram tuh. Iya sama Emre kemarin. Iya Nar, Dinar kan ini kuliah hubungan internasional Nar. Kenapa Dinar milihnya ini konsentrasinya hubungan internasional? Kenapa gitu ya? Konsentrasinya hubungan internasional ya. Kalau ditanya kenapa gue milih konsentrasi hubungan internasional, sebenarnya dari dulu nggak ada kepikiran sama sekali ya gue bakalan ke situ gitu. Ibaratnya kemarin itu jurusan itu dipilih karena sejujurnya tanpa pertimbangan yang terlalu banyak gitu kan. Karena awal masuk kuliah aja tuh sebenarnya gue kayak rada-rada nyasar gitu. Karena kan basicnya kan waktu SMA gue anak IPA ya, jurusan IPA gitu. Jadi terbiasa dengan hal-hal yang kimia, fisika, matematika gitu. Terus pas masuk kuliah sosial banget gitu kan, apalagi anak-anak di sana ya gitu kan, sosial banget, baca buku sosial berat-berat. Nah, dan itu bagi gue berat banget dan kayak ngerasa apa ya, wah kayaknya gue nyasar nih gitu. Sebenarnya nggak ada kepikiran dulunya bakalan masuk hubungan internasional. Cuma lambat laun ketika akhirnya milih ilmu politik terus konsentrasinya hubungan internasional, waktu itu gue sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang sejurusan kan, yang seangkatan. Nih gimana nih? Waktu itu kayaknya semester 3 nggak sih? Masuk ke semester 3 kan ya kita mulai konsentrasi gitu. Terus gue sampai bingung sih, gue harus milih apa ya gitu. Tapi akhirnya dari teman-teman gue yang banyak berpendapat gitu dan kasih masukan saran, akhirnya gue milih hubungan internasional karena memang cakupan bahasannya lebih luas gitu. Walaupun sebenarnya politik lokal Indonesia juga sebenarnya nggak kalah luas, cuma kalau hubungan internasional kan ya lebih banyak lagi dan apa ya namanya, belajarnya juga kita bukan cuma bahas topik soal politik kan, di HI kan lu tahu sendiri kan Re ya, ekonomi juga iya gitu, lingkungan juga iya gitu kan, agama juga iya, budaya juga iya, jadi kayak banyak banget yang bakal kita dapat gitu sih, lebih ke situ. Ya, Dinar ini sempat nggak cocok sama jurusan tapi IPK-nya tinggi banget ini Dinar, luar biasa. Sebenarnya kayak IPK tuh sebenarnya nggak usah dijadiin patokan orang itu
berkompeten apa enggak sih ya, kalau menurut gue ya, karena selain dari gue nih mungkin yang menurut lu IPK-nya tinggi gitu, lebih banyak lagi orang-orang yang mungkin IPK-nya nggak tinggi tapi wawasannya lebih luas daripada gue gitu loh, Ndri. Pengalamannya juga lebih lebih banyak gitu. Jadi menurut gue ya kalau misalnya ngelihat IPK kayaknya sayang banget ya, karena masih banyak kompetensi-kompetensi yang bisa dinilai gitu di luar dari IPK. Iya sih Nar, iya benar itu. Dan Bener kan? selama belajar di hubungan internasional, apa aja Nar dipelajari dari mata kuliahnya, kemudian isu-isu apa aja sih waktu itu yang dipelajari? Isu-isu apa ya? Gue kayak lagi flashback gitu ya, Andre. Kayaknya lu juga, kan lu juga HI bukan sih, Andre? Iya, Iya sama. kan, lu HI juga kan? Eh, HI juga kan. Jadi maksudnya, ya kita ngobrol santai aja ya. Karena sejujurnya nih yang tadi gue udah ceritain di awal, gue kan ngerasa nyasar nih kan di HI. Karena emang sejujurnya ketika gue milih untuk masuk ilmu politik, alasan utamanya adalah dia paling murah dibandingkan jurusan lain. Oh itu. Iya gak sih? Kayak gue mikirnya, gue pengen masuk komunikasi, tapi gue nggak bisa nih, gue masih mikirin bapak gue gitu kan. Jadi kayaknya nggak deh gitu, cari yang lebih murah aja. Nah, gue di situ pilihannya kan antara kesos, terus admin ya, administratif publik sama politik. Nah, karena gue ngerasa dari dulu cita-cita gue pengen jadi seorang jurnalis gitu, jadi kayaknya lebih cocok masuk politik nih dibandingkan kedua jurusan yang lain gitu. Akhirnya ya udah gue milih politik. Nah, setelah masuk politik, ternyata isu-isu yang gue pelajari luar biasa banyak gitu ya, sampai kayak ya tadi gue kayak ngerasa shock gitu. Oh, ternyata perbedaan antara gue belajar IPA dengan saintek dengan soshum itu beda banget kan, bedanya beda banget gitu. Jadi tuh di politik itu kalau misalnya awal-awal kan kita mata kuliah umum itu ya sama lah gitu, isu-isunya pengenalan politik seperti apa gitu kan. Makin kesini makin lebih ke mengerucut gitu loh, makin banyak isu-isunya. Selain politik itu sendiri, ternyata politik juga ada hubungannya dengan ekonomi, terus lingkungan, isu-isu lingkungan, terus juga soal pasar, terus bahkan soal gender, terus soal agama. Kalau misalnya kalau udah kita semester berapa ya Andrea mulai belajar HI yang per regional gitu, ASEAN, terus 5, Timur Tengah, 6 gitu. 5 apa 6 gitu ya. Nah itu kan sebenarnya semakin mengerucut kita mempelajari HI itu kayak makin jelas gitu loh. Biasanya kalau di Timur Tengah ini isunya yang lebih dominan dibahas itu apa gitu. Biasanya kan kalau Timur Tengah kan ya nggak jauh dari ekonomi politik, terus juga agama gitu kan. Iya. Terus kayak soal terorisme, terus juga soal demokrasi yang mulai bersemi gitu kan di Timur Tengah gitu. Jadi banyak banget yang kita pelajari di sana, lebih ke luas memang, tapi juga HI juga menuntut kita buat tahu isu itu tuh bukan cuma luas tapi benar-benar mendalam gitu. Di HI itu dituntut seperti itu sih. Ya, nah dari banyaknya mata kuliah isu-isu zona kawasan, mungkin juga ada HI dalam Islam itu, mata kuliah mana Iya benar. favorit? HI dalam. Kenapa? Gimana? Mata kuliah apa yang jadi favorit waktu itu yang Yang jadi favorit ya, sebenarnya gue nggak punya mata kuliah terfavorit gitu ya. Menurut gue kayaknya semuanya sama gitu, tapi kalau gue belajar seneng sama satu mata kuliah atau mata pelajaran itu ketika gue seneng sama cara atau metode dosennya atau gurunya mengajar gitu. Ketika gue nyaman, gue bakalan seneng dan bisa jadi menguasai gitu. Gitu sih. Jadi kayak mesti ngeliat dulu nih ya? ketika itu gue nyaman atau enggak gitu sih. Tapi overall semua mata kuliah di HI ya seru-seru sih Andre, asik-asik karena ada aja gitu hal-hal yang kayak bikin kita tercengang kah, bengong kah, oh ternyata kayak gini ya gitu. Iya, ternyata di isunya ini ternyata ada faktor konspirasi juga. Gitu kayak kita kalau misalnya ngomongin soal lingkungan aja gitu ya Andre ya, yang sekarang lagi gencar banget diomongin sama orang, kita kan dari pas zaman kuliah udah sering tuh ngomongin COP Paris lah, COP mana lagi gitu kan.
kita udah sering ngomongin itu, dan perdagangan karbon itu udah kita sering bahas pas di ruang-ruang kelas gitu kan. Dan itu ya kita tahu gitu, kalau misalnya sebenarnya ya bagaimana pendapat seorang tentang suatu isu kan itu bergantung pada apa pandangannya dia kan, perspektifnya seperti apa, buku apa yang dia baca, terus dia melihatnya dengan kacamata apa gitu. Tapi maksudnya makin kesini tuh kayak kita ngelihat isu-isu lingkungan itu bukan cuma sekedar isu lingkungan, tapi ada sesuatu hal yang lain di baliknya gitu. Entah itu soal perdagangan karbon gitu kan, entah itu soal relasi produksi dan konsumsinya antara negara yang maju dengan negara yang dunia ketiga, negara-negara yang katanya terbelakang gitu kan. Iya, Kayak gitu. Jadi ada sesuatu hal yang lain yang itu yang memang inti dari HI itu pelajari, ya isu-isunya seperti itu. iya benar. HI itu nggak cuma lihat di luar doang, tapi dikupas sampai Ah, dalamnya, betul. aktor di belakangnya siapa ini. Benar-benar. Dinar kan masuk HI yang biasa belajar hitung-hitungan, masuk HI hitung-hitungannya cuma satu, statistik. Untuk anak yang biasa IPS cocok nggak nih HI buat yang nggak Gimana? Maaf, kurang kedengeran. untuk mata kuliah HI yang nggak suka hitung-hitungan cocok nggak nih Nar? Sebenarnya kan beruntungnya mungkin kan ada anak-anak yang nggak suka hitung-hitungan. Kebetulan gue seneng, ya gue menikmati aja gitu pelajaran statistik. Tapi menurut gue ya, kalau untuk teman-teman yang nggak terlalu suka hitung-hitungan, ketika ada pelajaran statistik anak HI ya, Iya, menurut gue kalau di kita ya, nggak tahu sih di kampus lain, kalau di kita kayak ya udahlah, statistik mah nggak terlalu malah nggak dipakai gitu, karena dosen-dosen kebanyakan lebih menyarankan kita untuk pakai metode penelitiannya yang kualitatif kan dibandingkan yang kuantitatif, karena dipikir-pikir iya juga sih, apa yang mau kita teliti dari isu HI dengan menggunakan metode kuantitatif gitu. iya, Ya gue belum nemu sih. Karena kebanyakan kan memang kita selalu melihatnya yang dengan metode kualitatif itu gitu, dan dosen-dosen pun menyarankan seperti itu. Jadi nggak masalah sih, dan statistiknya yang dipelajari masih dasar-dasar kok, nggak ribet gitu. bagi Dinar dasar itu. Ya itu kan dasar ya, maksudnya itu dasar loh. Kayak kita waktu SMA juga belajar itu sih, cuma mungkin waktu SMA kan kita kayak cuma belajar apa ya, oh ya udah statistik itu seperti ini. Tapi kan ketika di kampus statistiknya udah mulai aplikatif tuh. Ya, Kalau SMA kan kita kan nggak aplikatif kan. Waktu SMA kita belajarnya kayak cuma sekedar ya udah buat ujian supaya bisa ngisi soal gitu kan. Tapi ketika udah kuliah, statistik itu kayak menentukan kalau misalnya penelitian lu emang soal menggunakan kuantitatif, ya itu benar-benar harus dikuasai gitu, karena udah aplikatif gitu ilmunya. Kalau kita kan karena kita tidak mengaplikasikannya di penelitian kita gitu ya Andre, iya, jadi ya udah ngapain gitu, nggak usah terlalu dipikirin lah gitu. iya, iya. Karena kualitatif nggak pakai Ya menurut gue sih kayak gitu ya. statistik, iya. Nah, Udah asal sebenarnya statistik kalau misalnya mau rajin, asal masuk dapat nilai B juga bisa. iya. Hari ini ada tips nggak Nar buat anak jurusan HI ini supaya jawabannya harus panjang-panjang nih. Kenapa sih anak HI itu demen jawaban sampai nambah kertas, nambah kertas? Iya ya, kadang kalau misalnya ujian gue juga suka heran tuh, suka banyak teman-teman kita Hendra yang kalau ujian dikasih satu kertas satu jawaban asal Padahal, apa sih, satu kertas jawaban dia selalu nambah gitu, iya, kayaknya nggak cukup gitu kan. Gue juga sebenarnya heran sih sama teman-teman kita yang seperti itu gitu kan. Tapi dipikir-pikir emang pertanyaan ujiannya anak-anak HI ya yang dibikin oleh dosen-dosen HI gitu kadang jawabannya, membutuhkan penjelasan yang ya tadi tidak cuma meluas tapi benar-benar mendalam gitu. iya, Menurut gue ya, soalnya nggak bisa sih, karena anak di jurusan lain juga gue yakin seperti itu sih menurut gue. Cuma di jurusan HI emang karena dosennya kritis-kritis gitu. Jurusan lain juga iya sih. Cuma kita kan mikirnya kadang cuma pertanyaan satu kalimat aja jawabannya butuh banyak gitu. Ya iya, karena memang dituntut yang tadi, kita bukan cuma dituntut untuk punya apa ya, jawaban yang meluas gitu kan,
perspektif yang cuma luas tapi juga mendalam gitu. Dan sistematika penulisannya juga kadang Iya, dinilai itu ya sama dosen itu. maksudnya kan kayak misalnya kayak kita lagi ngomongin soal lingkungan gitu atau kita lagi ngomongin soal tentang pembangunan gitu ya. Kita kan nggak mungkin dong kayak ngejelasin itu cuma dalam satu paragraf 4 baris atau 5 baris, sedangkan penjelasan soal itu aja tuh bener-bener banyak. Kita bisa bahas dari soal asal mulanya gimana, terus perkembangannya gimana, terus kacamata kita. Sebenarnya yang paling penting itu kacamata kita sih. Kita melihat isu itu seperti apa dah. Menurut gue sih dosen itu ngelihat di situ, ngelihat jawaban kita tuh ini anak anak ini memandang sebuah isu tuh bagaimana gitu. Jadi menurut gua pandangan kita yang dinilai sama dosen itu. Iya. Menurut gue sih kayak gitu ya. Dan Dinar, untuk jadi anak HI, Dinar ini suka dukanya gimana, Nar? Suka dukanya ya. Gua lu pernah gak sih Ndre ngerasa kayak itu bukan gue banget, bukan dalam artian gue nggak bisa belajar di situ. Cuma kadang kayak kalau HI kan identik dengan diplomat gitu kan, yang rapi gitu, yang manners banget gitu, yang bahasanya bahasa Inggris formal banget gitu kan. Iya. Gue nggak bisa jadi seperti itu sejujurnya. Maksudnya gue yang beragajulan gitu, yang rada-rada beragajulan gitu kan, ketika ada mata kuliah HI aplikatif kayak kita kan pernah ya simulasi rapat PBB, simulasi rapat ASEAN kayak gitu kan, yang menuntut kita untuk berpakaian rapi, pakai blazer apa segala macam, terus yang cewek-ceweknya dandan. Sebenarnya itu bukan gue banget gitu loh, Andre. Maksudnya kayak, dan bahasa Inggris itu emang kalau dibilang perlu nggak perlu itu perlu banget buat anak-anak HI itu, walaupun misalnya kemampuan bahasa Inggrisnya masih minim, kayaknya mesti terus belajar gitu, karena banyak banget pakai bahasa Inggris, kayak misalnya kita baca buku aja tuh referensinya kebanyakan bahasa Inggris gitu kan. Nah, apalagi kalau udah mulai tadi tuh mata kuliah yang simulasi kita pertemuan apa rapat PBB segala macam. Nah, itu tuh udah pakai bahasa Inggris dah tuh. Kalau misalnya nggak bisa, udah puyeng dah tuh. Kayak gitu. Gitu sih, Ndre. Iya. Soalnya gue pernah ikut ini kan, waktu itu gue pernah diajak ikut apa? MSNS. Oh, MSNS, iya. Yang SESPARLU itu kan, Multinational Stage Negotiation Simulation kan. Terus di situ gue kayak sebenarnya ngerasa itu tuh pertemuan antara anak-anak HI dari kampus-kampus lain juga kan, pada ikutan, dari Unpad ada, dari Unpar ada, Parahyangan Bandung, terus dari UIN ada juga, pokoknya dari mana-mana banyak. LSPR pun ada, yang kita nggak bisa raguin kemampuan bahasa Inggrisnya mereka gitu. Untuk teman-teman yang ikut itu seharusnya sih bahasa Inggrisnya memang udah lancar gitu. Dan pada saat itu gue memang bahasa Inggris gue masih dibilang minim gitu, apalagi untuk ukuran bahasa Inggris HI ya. Kan bahasa Inggris kan macam-macam ya, ada bahasa Inggris HI, ada bahasa Inggris diplomasi kan. English diplomasinya tuh mesti bagus emang gitu. Jadi di situ gue ngerasa kayak insecure, bener-bener insecure sih, karena aduh gue bingung gitu, gue mesti ngapain. Tapi dari situ gue jadi belajar bahwa ada dorongan buat gue untuk belajar bahasa Inggris lagi, untuk banyak baca tentang isu-isu politik lagi, isu-isu internasional lagi gitu. Ya, kegiatan apa lagi abis ini? Kegiatan apa lagi? Sebenarnya gue, temen-temen kan gara-gara gue collab nulis ya sama Pak Toto, banyak teman-teman gue yang akhirnya bukan nanya sih, kasih motivasi lagi tuh, kasih dorongan lagi buat gue buat ayo Nar bikin tulisan lagi apa kayak gitu. Sebenarnya Pak Toto juga selalu ngajak gue untuk nulis, cuma kemarin karena gue lagi ada fokus yang lain gitu, jadi kayak gue belum bisa, karena kan menurut gue nulis itu butuh enjoy ya. Iya, butuh waktu. Butuh enjoy. Sejujurnya gue kalau misalnya
butuh waktu dan butuh enjoy gitu, butuh mood yang enak gitu. Ketika misalnya gue dipaksa untuk nulis, sedangkan gue nggak tahu mau nulis apa tuh, gue nggak bisa tuh kayak gitu. Misalkan, benar ayo nulis, nulis apa gitu. Jadi kayak gue mesti punya satu titik yang entah gue dari mana gitu kan. Kayak kemarin kan gue dari Bangka ya, Andre ya. Minggu kemarin gue dari Bangka. Kayak gue dapet sesuatu hal yang gue lihat, gue rasa di sana tuh tentang masyarakat Bangka, tentang timah-timahnya gitu kan, itu gue ada sesuatu yang bisa gue tulis gitu, dan ketika posisi gue lagi enjoy gue bisa nulis. Tapi kalau misalnya udah dijadiin pekerjaan ya kayaknya gue belum siap deh untuk menjadikan penulis itu sebagai pekerjaan gitu, karena kan kalau udah pekerjaan kan kayak tuntutan kan akhirnya ujungnya. Cari-cari tema baru gitu-gitu. Kenapa? Iya, kalau udah jadi pekerjaan harus nyari tema terus, kecuali Dan enak itu gue nggak akan bisa nyambi nyambi kerja kayak sekarang gitu, itu benar-benar harus fokus gitu. enaknya pas dapat tema baru diskusi, ajak lagi aja pas dapat Nah tema. itu, karena kan nulis kan kayak nggak sembarangan ya. Gue ngerasain pas nulis buku ini juga masih banyak kekurangan sih. Gue akuin dari diri gue masih banyak kekurangan gitu. Karena emang nulis apalagi isu-isu sosial kayak gini yang emang butuh butuh data, butuh fakta, butuh juga dari ahli kan, pandangan ahli. Gak mungkin dong pandangan gue, emang gue siapa gitu kan, kalau kata Panasi. Emang kamu siapa gitu. Dan itu yang butuh waktu lama gitu, kita butuh ada riset dulu sebelum nulis gitu. Ketika nulis tanpa riset ya nggak ada bahan Iya. kayak gitu. Jadi sebenarnya proses risetnya ini, baca bukunya, cari datanya, cari faktanya, itu yang butuh waktu lama gitu biar tulisannya benar-benar mateng gitu. Kalau misalnya ya nulis ngasal doang mah ya siapa juga bisa, semua orang juga bisa. Ya, Cuma ketika kita pengen dapat hasil tulisannya yang benar-benar mateng terus berisi dan emang sesuai sama konteksnya gitu kan, ya butuh waktu, butuh ya tadi gitu, butuh proses yang panjang. ya Nar, ini udah dulu ya kali sampai sini, ada mau 40. Ya, Ya, thank you banget Andre udah ngajak ngobrol. ya Nar, terima kasih udah menyempatkan waktunya Nar. Ya, makasih juga. Gue rasa sih masih banyak teman-teman kita yang kayaknya lebih bisa berpendapat soal hubungan internasional dibanding gue ya. Tapi terima kasih banyak udah ngajak gue ngobrol, juga memperkenalkan buku yang baru terbit. Iya, sama-sama Nar. Ada saling. Bisa dibeli ya, teman-teman. Lu juga beli dong. Nah, nanti kirim ada di online shop nggak? Gue biasanya online shop. Kenapa? Biar langsung Oh iya, ada. Tenang. Ntar kirim-kirim. gue kirimin di WhatsApp. Iya, oke, kirimin. Ya. Benar, sampai jumpa. Ya, Wassalam. makasih. Sampai jumpa, Andre.